بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. Syekh Ibnu Athaillah Sekandari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in wal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masduq Ali Yahya Masduq Syarif Hud Abuya Abdul Syakur Yasin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siap dinana dinas dicak kira meleset ya. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala. Dawu Syekh Ibnu Athaillah Sekandari. Artinya bahwa Syekh Ibnu Athaillah ini akan memberikan arahan, memberikan tuntunan, memberikan bimbingan kepada kita yang tidak mengerti jalan kebenaran. Ndisi jalan benerku nengentangi we gidul kalor, diarahkan supaya kita menjadi manusia sejati, ya, manusia yang bener, ya, tidak sekedar pinter tapi bener, ya ta. Kata Syekh Ibnu Athaillah, ma basaqat agsunu dzullin, ma basaqat, tidak akan pernah berkembang dengan baik, ya, opo agsunu dzullin, cabang ranting, ibarat pohon itu ranting-ranting, di mana di sini ranting kehina-dinaan, keterpelosokan, ya, kita ini nantinya akan terhina, hina-dina, tidak dianggap oleh masyarakat apalagi dianggap oleh Allah. Kita menjadi manusia yang rendah diri, yang rendah, manusia yang terhina, menjadi sampah masyarakat, ya kan? Nah, bagaimana kita kira-kira kita ini tidak menjadi manusia yang hina? Maka Syekh Ibnu Athaillah ini menggambarkan ibarat sebuah tanaman, ya, tanaman. Yang namanya tanaman itu Pak, sama butuh makanan, ya. Anda nanam padi, ya, ketika tidak ada makanannya, ketika ada pupuknya, berkembang enggak Mak? Enggak, ya, perkembangannya katakanlah telat, ya, hasilnya mungkin tidak akan mencapai target, kan begitu, ya. Kalau tanaman itu istilahnya ada unsur hara, makan dalam tanaman supaya tanaman itu berkembang dengan baik itu ada unsur hara kalau dalam ilmu pertanian, ya. Hara makronya ada, nitrogennya ada, fosfornya ada, kaliumnya ada, hara mikronya pun harus ada, sehingga tanaman itu berkembang dengan baik, ya. Kata Syekh Ibnu Athaillah di sini,
itu. Kata Syekh Ibnu Athaillah bahwa ujung ya, ujung daripada kehina-hinaan, ujung daripada rendah diri ya, terpelosok, hina-dina ya, dianggap makhluk yang tidak berguna. Mungkin katakanlah Anda ketika melakukan sesuatu mungkin dampaknya pada diri Anda saja, mungkin akan berdampak kepada masyarakat luas ya, dengan perilaku kita, kan seperti itu. Maka di sini kata Syekh Athaillah bahwa zullin ya, sifat kehina-dinaan, karakter hina ya, hina-dina pada diri kita itu ibarat katakanlah sebuah tanaman yang katakanlah bijinya ya, benihnya adalah ketomaan, kerakusan, ketamakan, tidak pernah mensyukuri ya, tidak pernah mensyukuri. Dikasih gaji katakanlah 1 bulan mendapatkan gaji 5 juta, karena ada tomak, karena ada kerasukan kerakusan, dia mengambil harta yang bukan haknya. Sebenarnya harta fakir miskin, sebenarnya harta ini adalah untuk pembangunan, sebenarnya harta ini adalah untuk pendidikan, sebenarnya katakanlah harta ini untuk biaya kesehatan, diambil. Terhina enggak? Dia terhina. Karena kata Syekh Ibnu Athaillah, ma basaqat agsunu dzullin illa ala bidri toma'in, bahwa kehina-dinaan ya, hina-dina pada diri kita, pada diri seseorang itu berawal dari benih-benih ketamakan. Seperti itu para sedulur. Jadi karakter ketamakan ini sangat membahayakan ya, membahayakan sekali. Hari ini katakanlah kita melihat di berita-berita di media sosial itu para sedulur, kurang apanya ada oknum pemerintah, bayangkan gajinya 1, berapa miliar. Kalau seandainya Mang Sadi itu uang 1,8 miliar ya, untuk beli katakanlah rokok berapa truk ya, beli lahan persawahan berapa itu, gaji 1 bulan. Bayangkan ada oknum pemerintah yang menyalahgunakan, yang dia digaji oleh pemerintah 1,8, dia mengambil hak rakyatnya karena kerakusannya berapa triliun ya kan, berapa triliun yang uang negara habis oleh orang-orang, oleh oknum-oknum yang punya karakter kerakusan. Kalau rakus maka ujung daripada kehina-dinaan adalah kerakusan. Terhina ya kan, terhina enggak? Terhina enggak? Terhina. Yang tidak terhina, dampaknya itu sangat luas sekali ya kan Pak, dampaknya sangat luas sekali. Kalau seandainya katakanlah ya, masyarakat Indonesia itu terutama oknum-oknum pemerintahnya melakukan sebuah katakanlah terjerat, terkena virus ketamakan, kerakusan, maka yang terhina dampaknya adalah katakanlah masyarakat luas. Pembangunan tidak akan berjalan dengan baik, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik, hak-hak rakyat miskin katakanlah tidak terpenuhi. Gara-gara apa Pak? Gara-gara ada oknum yang rakus ya kan. Masyarakat kecil, ada masyarakat orang miskin
mungkin terkena virus rakus. Virus rakusnya mungkin karena dia kurang makan, mencurilah pohon mangga, mencurilah buah mangga, ya kan? Seperti itu. Dampaknya untuk pribadi lah, dia untuk katakanlah mungkin tidak terlalu besar, ya kan? Tetapi ketika kerakusan itu menjangkit para oknum pejabat, menjangkit para oknum-oknum pemerintah, maka ini akan berdampak besar sekali. Ya. Jadi bagaimana ya Rasul ini resepnya? Ya udah syukuri. Rezeki sih tidak akan kemana. Kalau rezeki hari ini Anda sudah ditakar oleh Allah, wa yabsutu, ya innallaha yabsutu rizqa wa yaqdir. Gusti Allah itu sudah menakar rezeki kita, mengukur rezeki kita. Allah sudah membagi rezeki kita. Kalau tidak rezekimu tak akan kemana. Kalau tidak akan rezekimu pasti akan hilang. Udah kita syukuri aja rezeki berapa. Ya, karena mensyukuri itu salah satu untuk menghilangkan sifat pertamakan. Karena pertamakan ini sangat berbahaya sekali. Iya kan? Kurang. Kalau seandainya dunia seisinya ini untuk seseorang yang terjangkit, yang di dirinya ada kerakusan, masih kurang. Masih kurang. Dipai emas sagunung cermeh masih kurang maning, ya kan? Cegi seumpama wa una ini terjangkit virus ketamakan, kerakusan, seumpama contoh wa una, iya tah wa una kurang, wa una mungkin karena istrinya ada 4, istri 1 minta mobil Fortuner, istri 2 minta Alphard, istri 4, istri ketiga minta ini dan lain sebagainya. Dia katakanlah ketika dia terkena virus ketamakan dan lain sebagainya, emas segunung cermai untuk di dirinya belum mencukupi, masih kurang. Dipai maning, dikasih lagi segunung cermai emas ini, masih kurang. Ya, gunung yang begitu tingginya, ada gunung yang begitu tinggi dikasih lagi, ya kepada masih kurang. Dunia seisinya masih kurang ketika seseorang itu terjangkit virus ketamakan. Bahagia enggak? Ya tidak akan bahagia orang yang rakus. Ya, maka Syekh Butu'ila menuntun pada diri kita, bagaimana kita ini menjalani, melakukan kehidupan ini, katakanlah supaya kita ini dipuji, supaya kita ini katakanlah dianggap, supaya kita ini menapaki jalan yang benar. Maka hati-hati, bibit ketamakan, bibit ketomakan, bibit kerakusan akan menjadikan kita menjadi manusia yang terhina. Ya, tidak menutup kemungkinan. Ya, iya boleh Pak. Tidak menutup kemungkinan kita semua mungkin saja akan terjangkit kepada virus kerakusan itu sendiri. Seorang petani yang sudah dikasih lahan, dia punya lahan sekian, ukurannya sudah jelas, dikeruki Pak. Jalan untuk jalanan itu dikeruki pribadi, dipaculi. Akses jalannya itu tidak ada, untuk orang lewat itu tidak ada, rusak. Ya kan, bahaya nggak Pak? Bahaya. Ya kan, bahaya nggak Pak? Orang yang pertama itu akan memberikan dampak yang lebih besar, dampak luas. Ya kan? Kalau ketamakan itu katakanlah bersifat pribadi, mungkin dia terhina saja untuk dirinya. Ya kan? Terhina untuk dirinya. Ya kan? Katakanlah mangraskam mangane, ya kan, makannya 1 hari takarannya, katakanlah setiap makan 1 piring. Dia terjangkit virus ketamakan ketika dia kata makan 3 piring, ya kan? Ya kan begitu, 3 piring. Ya, mungkin ini Mang Raskam katakanlah terkena virus kehinaan, tetapi dampaknya tidak besar. Ya, tetapi tetap
di hadapan Allah kita ini apapun yang kita lakukan ketika ada virus ketamakan tetap salah, tetap salah. Iya para sedulur, tetap salah di hadapan Allah. Maka orang yang katakan lagi berjalan, lagi belajar benar, ya kan, jangan sampai kita ini terkena virus ketamakan. Semakin kita tamak, semakin kita rakus, semakin kita rakus, semakin kita rakus, semakin kita menjadi orang yang terhina. Ya kan? Menjadi orang yang terhina. Maka kembali kepada diri kita. Ya. Ya kan? Pikirannya ketika dia katakanlah mengambil yang bukan haknya. Kan begitu? Ya, dalam pikirannya mungkin bahagia. Orang korupsi itu dalam pikirannya mungkin akan bahagia. Bahagia sejatinya tidak akan bahagia, tidak tenang. Ya, sekali lagi, orang yang melakukan sebuah tindakan-tindakan kerakusan di dirinya sejatinya tidak akan pernah bahagia. Ya, tidak akan pernah bahagia. Ya kan? Dia sudah katakanlah dulu ketika dia katakanlah belum sukses, bekerja pagi, sudah bekerja. Ketika dia sukses, ketika dia terkena virus kerakusan, merasa diri kurang, supaya bagaimana mendapatkan harta dengan cepat, main slot, main slot. Pikirannya bahwa ini nantinya jalan keluarnya supaya akan menemukan sebuah katakanlah jawaban bagaimana mendapatkan harta dengan cepat dalam benak. Tetapi ketika dia terjangkit virus ketamakan, dia terjangkit dengan yang namanya judi online, habis semuanya. Iya kan? Iya kan? Lahan sawahnya dijual, rumahnya dijual, tinggal apa? Tinggal baju yang ada dalam tubuhnya entok kabeh. Hina enggak? Teman yang dulu katakanlah dia katakanlah bergaul menjauh semuanya. Iya kan? Ya kan begitu? Iya. Karena seperti itu. Maka generasi muda kita ini harus kita jaga. Ya kan? Karena bagaimanapun maju mundurnya sebuah negara, maju mundurnya masyarakat, satu di tangan pemudanya. Ya, di tangan pemudanya. Bergeser sedikit ini. Di tangan harapan bangsa itu ada di tangan pemuda. Kalau seandainya para pemudanya di negara ini katakanlah sudah bermental-bental katakanlah rakus, bermental tamak, bermental binatang, negara ini mau dibawa kemana? Mudahnya, yang muda ya karena terkena virus slot, yang muda terkena virus tawuran, yang muda generasi muda terkena virus apalagi banyak, yang tuanya sumpama rakus, negara akan dibawa kemana? Ya kan? Iya kan? Maka ayo kata Syekh Batu'illah, kembali lagi kita akan kepada diri kita. Wis syukurana bae sih, nikmati saja hidup ini. Kamu kita ini sudah bekerja keras, seorang pegawai gajinya berapa udah disyukuri, ya kan? Ya mah, seorang petani hasilnya berapa udah disyukuri, kan begitu ya. Jangan bermimpi-mimpi yang tidak seperti itu. Kita harus mensyukuri apa yang ada aja dulu. Ya, seperti itu. Karena ini kalau kita terjangkit pada virus ketamakan, kalau kita terjangkit pada virus kerakusan, kita akan menjadi hina dina. Ya, menjadi hina dina. Ya. Orang yang bodoh itu Pak, mungkin dia ketika terjangkit virus ketamakan, mungkin berapa sih? Ya, mungkin berapa dampaknya? Ya kan, tidak seberapa mungkin. Tapi orang yang pinter ketika dia terjangkit virus ketamakan, dampaknya akan besar. Iya kan?
aspal dia makan, minyak dia makan, iya kan begitu kan? Iya, iya kan? Minyak dia makan, apalagi mah semen dia makan, banyak sekali itu. Maka ayo kita wanti-wanti di poros sedulur. Maka manusia ini poros sedulur, kita ini disediakan oleh Allah ini makhluk yang mulia. Saya, Anda, ya kan, mengeraskan kita semuanya diciptakan oleh Allah makhluk yang mulia. Makhluk mulia nggak? Mulia. Mulianya di mana? Kan ada makhluk yang lain, ya kan? Di dunia ini, di alam dunia, di banyak makhluk selain manusia itu ada. Anjing juga katakanlah makhluk, ya kan? Namanya binatang, binatang anjing, ya kan? Ya kan? Ada macan, ada buaya dan lain sebagainya. Ya kan, beribu-ribu binatang yang ada di dunia ini. Tetapi kenapa Allah itu memberikan pada diri, klaim mengecap pada diri kita adalah makhluk mulia? Walaqad karramna bani Adam. Anda, kita ini, manusia ini, ya kan, diciptakan oleh Allah makhluk yang mulia. Apa sebabnya para sedulur? Karena di diri kita ini ada ruh, ya, ada ruh ketuhanan, ruh sing pangeran, ruh ditiup langsung, ruh spesial sing pangeran. Ya, bukan ruh binatang, tapi ruh ketuhanan. Mulane para wali ketika boke sampeyan ketika ngandung, ya, ngandung mangras kampung umur 4 bulan bapane, Pak, ya kan begitu. Kita kius umur 4 bulan, us anak durung duite dikupati, ya kan mengkono. Apa sih para sedulur? Karena ketika itu sebelum umur 4 bulan, ya kan, janin yang ada di bayi itu masih ruh binatang, ya. Di bawah 2 bulan punten, di bawah 2 bulan janin yang ada dalam perut ibu kita, perut ibumu itu masih ruh binatang. Tapi ketika sudah mencapai di atas 2 bulan, dikasih, ditiup oleh Allah, wa nafahtu mir ruhi, Allah meniup pada diri kita, meniup ruh ketuhanan pada diri kita, sehingga kita makhluk yang mulia, makhluk yang mulia. Tapi begitu kita ini di alam dunia ini terjangkit virus kerakusan, ya kan, terjangkit katakanlah virus kerakusan, maka apa yang terjadi? Manusia yang mulia itu lebih hina, akan dihina, akan terhina, dan lebih mulia daripada binatang, ya kan? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan oleh Allah sebagus-bagusnya makhluk. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan fatal, dia berada pada makhluk yang terendah. Tetapi sebaliknya, ketika manusia katakanlah bisa mengontrol apa? Nafsunya, nafsu hayawaniyahnya, ya, bisa mengontrol nafsunya, dia bisa mengalahkan katakanlah kemuliaan daripada malaikat. Itu rendah, lebih rendah daripada binatang. Ketika kita ini katakanlah bisa mengontrol nafsu, maka bisa mengalahkan kemuliaan daripada malaikat. Iya, mengalahkan. Iya. Maka para sedulur, kata Syekh Wataulah, kembali lagi, awas hati-hati dengan virus ketamaan, awas hati-hati dengan virus kerakusan, karena itu adalah virus ketamakan, virus kerakusan adalah benih-benih daripada akan membuat diri kita menjadi manusia yang hina-hina di hadapan Allah, bahkan mungkin di hadapan makhluknya. Ya, Mang Raskam katakanlah, contohnya ini Mang Raskam, contoh, ya,
dia katakanlah ada seseorang, puntenlah seseorang aja, seseorang yang melakukan kesalahan fatal, istilahnya merampok, ya, gentok, apa gentok bang, garong gedean ya, rajai garong ya mang Reskan, rajai garong, iya, berarti kan dia terkena virus kerakusan, iya kan, mungkin seperti itu, dia orang yang berada, mobilnya ada, tapi kenapa merampok? Terkena virus ketamakan, terkena virus apa? Kerakusan. Dampaknya apa? Keluarganya pun sama akan berdampak. Iya kan? Aja kawin karo wong kan, bapaknya lah gentuk. Aja bapaknya apa? Gentuk, bengene tukang mateni wong rapot bang, rampok bang. Iya beli perampok, gentuk. Berdampak enggak? Berdampak. Maka amal kita ini, para sedulur, doa kita, perilaku baik kita ini tidak hanya berdampak pada diri kita saja, keturunan pun akan berdampak, iya kan? Keturunan pun akan berdampak daripada perilaku kita. Kalau Anda menanam kebaikan di alam dunia ini, maka keturunanmu pun akan dianggap baik, mungkin seperti itu. Kalau Anda menanamkan di dalam dunia, di alam dunia ini, di dunia ini, katakanlah kesalahan fatal, melakukan contohnya ketamakan, kerakusan dan lain sebagainya, sama Pak, keturunan kita itu pun akan terkena dampaknya. Aja marak-marak perbocakan, bapaknya koruptor, iya, aja parak-parak perbocakan, bapaknya koruptor, apa salahnya anak itu Pak? Cuma dampaknya seperti itu, ya kan? Iya li karo siapa sih nok kawine karo anu Jemang Raskam, kari bakal mangraskam sih bener, apa sih wong bener bekel istighosahane gah bakal bengi Jumat tahlil melu marhabanan ya melu bakal istighosah ya sumpama wekel ulu tekae, iya bekel pisan us ora apa-apa wong bener. Berdampak enggak? Berdampak, iya kan? Iya kan, maka para sedulur, ya sudah sih, untuk bagaimana kita tidak terjangkit virus ketamakan, bagaimana kita tidak terjangkit virus kerakusan, wis belajar urip sederhana, apa anane. Kalau Anda katakanlah kuat untuk beli motor, ya selagi kuat ya silahkan. Kalau kuatnya beli motor, ya berarti Anda masih layak. Jangan sampai belum mampu untuk beli mobil, Anda beli mobil, maka Anda katakanlah akan terjatuh juga. Iya kan? Iya beli Raskan. Diukur. Kalau Anda mampu, katakanlah perginya ke mall, berarti Anda mampu. Ya sudah, nggak apa-apa. Jangan sampai Anda mampunya ke Indramayu, mall Indramayu, sampean berkeras diri, iya kan? Ngoyo-ngoyo pengennya mana nih luar negeri, sawahmu dijual pengen jalan-jalan ke luar negeri, ya berdampak enggak? Ya berdampak juga. Memaksakan diri, balik-balik sebenarnya seneng, sebenarnya adem ayem, ribet mikirakan utak. Maka sejatinya kebahagiaan itu di mana para sedulur? Kembali menata hati kita. Terimalah apa yang ada pada diri kita, ya qanaah itu hidup sederhana, bersyukur, berterima kasih atas pemberian dari Allah yang ada pada diri kita. Kita ini sudah dikasih oleh Allah banyak sekali kenikmatan, kaki kita, mata kita, semuanya dikasih kenikmatan oleh Allah, dan kita tidak pernah merasakan bahwa kita ini bisa berjalan sebuah kenikmatan, sebuah anugerah dari Allah, karena kita belum pernah terjangkit, belum pernah terkena virus stroke. Oh bakal stroke baru rasa wong melakuku apa nikmat, ya mengeraskan seperti itu, iya kan? Penghasilnya berapa? Ya udah syukuri saja. Kita pengen katakanlah menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang lebih, ya udah berusaha, berdoa, minta kepada Allah, ya kan? Ada persoalan hidup, minta kepada Allah. Al-Fatah,
Al-Fatah, Allah akan yang katakanlah Allah Al-Fatah, Allah yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Ar-Razzaq, Allah yang akan memberi, maha memberi rizki pada diri kita. Di tengah malam kita katakan bang merintih kepada Allah, ya beli mangkas munajat kepada Allah, ya orang sedulur ingkang kula hormati atas syekh ta'ala seperti itu, ya Pak Una, seperti itu, syukuri apa yang ada, ya penghasilanku berapa, ya udah syukuri saja, jangan ngoyo-ngoyo, ya kan, yang muda gajinya berapa, kalau belum kerja ya udah cari kerjaan yang layak, yang belum kerja, yang sudah sukses hati-hati, karena kesuksesan itu sama akan diuji juga, ya kan begitu, akan diuji, ya kan seperti itu. Maka ayo para sedulur atas Syekh Matu'ilah kita renungi bersama, ya jangan sampai kita menjadi manusia hina dina di hadapan Allah, di hadapan masyarakat, gara-gara kita ini terjangkit virus kerakusan. Maka kata Syekh Matu'ilah lagi, ma qudaka syai'un mislal wahmi, ya orang yang di dirinya ya terkena virus, ya yang di dirinya terkena virus keraguan-raguan, waham, ya waham itu tidak pernah katakanlah mengayal, ya merancang, ya kan, merancang, ngayal, pikiran-pikiran kosong, lamun, ya kan, iya beli kan, lamun kita ini kalau seandainya ya lahan persawahan saya mencapai sekian, lamun, kalau lamun, lamun, ya Pak Una, lamun, orang yang penuh dengan hayalan itu ibarat orang yang katakanlah mau naik ke Gunung Cermai, ya Gunung Cermai yang begitu tingginya, dia cuma merancang kalau seandainya kita ini bisa naik ke atas, kalau seandainya kita ini sudah sampai ke puncak di sana, mungkin kita akan menemukan begitu indahnya di sekitar gunung ini, kita bisa melihat katakanlah bangunan-bangunan di sekelilingannya, kita bisa melihat pemandangan indah. Dewek iki ngesor bae cuma ngayal tok, tidak pernah melangkah satu langkah itu, nyampe enggak? Tidak akan pernah nyampe, ya kan? Orang yang terkena virus hayalan pun sama, dia hidupnya terombang-ambing, ya terombang-ambing, batul ngalor melu ngalor, batu ngidul melu ngidul, batur ngetan melu ngetan, batur ngulon melu ngulon, tidak pernah ada arahnya, ya kan? Wisi sing manteng dodok ning kene, ya boleh dodok ning kene, dodok, ayo bareng-bareng setiap malam robo kita ini istighosan, ngaji bareng, dodok bareng, ya kelas kita ki alhamdulillah, kelas mangraskan ki alhamdulillah, bisa sholawat ki, karena tidak ada hayalan-hayalan yang tinggi. Wayang lamun kita ki belajar kang katakan luwih hebat maning, bisa ngancleng ning guru bari mabur, wayang hebat, bisa nganclengnya ora, iya beli istighosaane ditinggal, ngayal deh, ngayal, iya kan begitu, ngayal deh, ya ngayal. Maka sing yakin karo pangeran, ya kan, Gusti Allah iku Pak, ya kang punya kuasa, sampeyan ditugusi oleh Allah itu untuk berusaha lewat doa, untuk berusaha lewat bekerja dan lain sebagainya. Ya Allah itu punya kuasa, tapi usaha kamu lewat doa ketika kita tirakat, ketika kita melakukan apapun, sing istiqomah,
sing kenceng, iya beli, sing kenceng, aja sampai terombang ambing, ya kan, aja sampai terombang ambing, ya, maka berpegang teguhlah kepada Allah, ya kan, apapun yang kita lakukan, sandarkan kepada Allah. Kalau kita berdoa, sandarkan kepada Allah, ya kan, kalau kita bekerja, sandarkan kepada Allah, minta kepada Allah. Kalau kita katakanlah pun punya tujuan apapun, sandarkan kepada Allah. Supaya apa? Ketika sesuatunya itu disandarkan kepada Allah, maka sejatinya kita ini katakanlah punya pegangan kuat, tidak akan bisa diombang-ambing oleh keadaan ini, ya kan, oleh keadaan, ya. Maka orang yang tidak pernah berpegang teguh kepada Allah, orang yang katakanlah sehari-hari dia ada hayalan-hayalan terus, tidak pernah katakanlah dia berpegang teguh kepada Allah, terombang-ambing, tidak ada jati dirinya, tidak ada jati dirinya, ya. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, ma qodaka syai'un mislal wahami, maka orang yang tidak pernah, maka kata Syekh Ibnu Athaillah, orang yang tidak pernah berpegang teguh kepada Allah, orang yang banyak hayalan-hayalan tetapi dia tidak pernah melakukan sesuatu dari hayalan-hayalan, dari pikiran-pikirannya, dia tidak pernah bergerak, maka nantinya dia terkena virus yang namanya terombang-ambing oleh keadaan. Seperti itu, tidak ada tujuan pasti, ya. Besok mau kemana kamu tuh? Mau ke Jakarta, tasnya sudah ada, ya kan, tasnya sih sudah ada, disiapkan semuanya. Temannya mau ke Surabaya, ikut ke Surabaya tanpa tahu arah. Ireli, kamu tuh mau ke Jakarta, ya kan, mau ke Jakarta, programnya sudah ada ke Jakarta, karena dia ngeblank, temannya mau ke Surabaya, ikut ke Surabaya. Apa gara-gara apa? Gara-gara apa? Tidak ada katakanlah pegangan dalam hidupnya, terlalu banyak khayal, terlalu banyak impian-impian tak akan pasti. Seperti itu. Nyun sewu para sedulur, nyun agung pangapunten, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya syukuri apa yang ada, jangan sampai kita ini terjangkit virus kerakusan, karena virus kerakusan adalah benih daripada kehina-hinaan, ya. Orang yang rakus nantinya akan pada akhirnya dia tidak punya jati diri. Orang yang rakus nantinya dia cuma banyak impian belaka, sehingga dia tidak ada pegangan hidupnya, ya kan, ya kan. Impiannya katakanlah, kalau seandainya kita ini punya harta sekian, kalau seandainya dia katakanlah terjangkit virus kerakusan, pada akhirnya hidupnya hina-hina. Nyun sewu, nyun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.